Meski masih dalam tahap kajian, namun wacana pemerintah meliburkan sekolah selama bulan Ramadan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bukan hanya berdampak pada orang tua, tapi wacana ini juga akan berimbas pada para pengajar. Dan untuk mendalaminya kita bahas hari ini bersama Wamen Dikdasmen, Atip Latiful Hayat, dan Koordinator Perhimpunan Pendidikan Guru atau P2G, Satriwan Salim. Selamat malam Pak Atip, selamat malam Pak Satriwan. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Malam, Baik. Pak Satriwan. Oke, saya ingin ke Pak Atip terlebih dahulu. Pak Atip, ini kan sebenarnya masih dalam wacana ya atau kajian begitu, tapi sepertinya banyak orang tua dan juga para pengajar yang sudah was-was atas wacana ini. Sejauh ini per hari ini update kajiannya seperti apa, Pak? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Abdul Muti ya, Menteri Dikdasmen, memang kita masih mengkaji belum tuntas ya, terkait dengan masalah libur Ramadan ini. Namun kalau kita mencoba untuk memahami, tentunya libur sekolah itu memiliki filosofi dan tujuan tertentu ya. Terkait dengan libur Ramadan umpamanya, tujuan dari liburan sekolah itu antara lain adalah untuk memberikan penghormatan ya bagi umat Islam dalam hal ini dalam melaksanakan ibadah Ramadan begitu. Nah, di dalam perkembangannya tentunya berbeda ya, suasana Ramadan kemudian dan juga pelaksanaan pendidikan dari tahun ke tahun dibandingkan katakanlah dengan 20-30 tahun yang lalu. Nah sekarang ini kalau umpamanya libur selama Ramadan 1 bulan, di samping berdampak ya terhadap proses pembelajaran, juga sebetulnya menimbulkan PR tersendiri begitu ya bagi orang tua terkait dengan aktivitas anak-anaknya selama libur tersebut gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita bisa mengambil jalan tengah ya untuk masalah ini, dan ini sudah dilakukan sebetulnya. Ternyata aktivitas pembelajaran selama Ramadan itu lebih ditekankan justru kepada aktivitas keagamaan yang saya perhatikan begitu ya. Dan ini tampaknya lebih produktif ketimbang kalau kemudian anak itu melakukan aktivitas yang tidak terpimpin ya selama bulan Ramadan tersebut. Kalaupun libur dalam beberapa tahun yang lalu, itu kan aktivitas yang dilakukan pada umumnya adalah pesantren kilat. Oke. Gitu. Baik, Pak. Tapi begini Pak. Tapi kan kalau kita melihat kondisi di lapangan tidak bisa pukul rata begitu, karena yang ada siswa di sini kan tidak semuanya beragama Muslim. Bagaimana dengan siswa yang non Muslim? Ya, justru itu yang saya sampaikan tadi. Maka kembali kepada filosofi dasar ya, kan libur itu bukan hanya libur terkait dengan keagamaan juga kan, ada libur memang yang terkait dengan berikan kesempatan ya kepada siswa murid itu dia untuk beristirahat dari aktivitas pembelajarannya yang tentunya memberikan dampak positif. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi, makanya menurut saya libur Ramadan itu libur yang dimodifikasi begitu ya. Dalam artian di sana ada pengurangan pembelajaran formal, akan tetapi difokuskan kepada pembelajaran yang memiliki nuansa lebih fokus ya kepada aktivitas keagamaan. Dan sekarang kan di sekolah-sekolah itu selama Ramadan justru dilaksanakan pesantren kilat. Nah, makanya bagi saudara-saudara ya anak-anak kita yang beragama non Muslim juga dalam hal ini kan tidak terambil juga gitu waktu pembelajarannya. Oke. Kira demikian. Saya coba ke Pak Satriwan terlebih dahulu. Saya ingin tanggapannya Pak. Ini bagaimana kalau misalkan ternyata wacana ini benar-benar dilaksanakan? Meskipun masih wacana, sepertinya sudah ada beberapa orang yang pro dan kontra.
Kalau suara di lapangan seperti apa, terutama dari para guru dan juga orang tua? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Memang kondisinya di lapangan gitu ya, di sekolah-sekolah atau madrasah ternyata polemik juga gitu ya. Mhm. Kalau saya menampung aspirasi dari teman-teman swasta misalnya, guru swasta, sekolah swasta maupun madrasah swasta yang sekolah itu kecil gitu ya, Oke. yang menengah ke bawah, justru mereka khawatir kalau diliburkan secara penuh. Libur di sini dalam artian betul-betul tidak ada proses pembelajaran di sekolah gitu. Mhm. Apa kekhawatiran teman-teman guru madrasah sekolah swasta, madrasah swasta kecil ini? Mereka nanti berdampak tidak diberikan gaji lagi sepenuhnya oleh yayasan, ya kan? Karena sekolah itu tidak sepenuhnya juga ya karena libur gitu. Jadi berdampak kepada pendapatan mereka. Dan kita tahu selama bulan puasa dan nanti Idul Fitri itu kebutuhan kita masyarakat gitu ya meningkat gitu ya, belanjanya juga meningkat gitu, sedangkan nanti khawatirnya pendapatannya makin menurun karena anak-anak betul-betul libur. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ada kekhawatiran kalau libur dalam artian sepenuhnya tidak belajar di sekolah, itu pembelajaran akan tertinggal lama. Oke. Sekolah kita ini sebenarnya sudah sering libur sebenarnya ya, sekolah madrasah ini ya. Lihat saja tanggal merah ya, belum lagi cuti bersama gitu. Nah, jadi kalau diliburkan 1 bulan penuh, baik sekolah maupun madrasah gitu ya, kekhawatirannya akan tertinggal kurikulum, akan tertinggal materi pembelajaran gitu. Nah, padahal guru-guru itu di awal sudah menyiapkan, membuat perencanaan pembelajaran untuk 1 tahun pelajaran. Oke. Nah, ketika 1 bulan besok ini misalnya betul-betul libur, itu akan ketempuhan ya, kalau kata orang kampung saya gitu ya, di bulan Maret nanti atau April mengejar ketertinggalan capaian pembelajaran atau kompetensi atau materi kurikulum tadi. Itu yang dikhawatirkan oleh guru-guru, Mbak. Baik, saya ingin kembalikan ke Pak Atip. Pak Atip, jadi ada 2 poin yang dikhawatirkan. Yang pertama, gaji guru, madrasah, dan juga swasta yang non-ASN tidak akan full. Dan yang kedua adalah murid takut ketinggalan kurikulum karena libur yang sedemikian panjangnya. Ini sudah diperhitungkan oleh pemerintah, Pak? Iya, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Satriwan ya, dari aspek ya teknis pembelajaran, kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi ya. Saya sepakat dua-duanya. Nah, tentunya kan kita harus mengembalikan sebagaimana saya katakan tadi, ini libur Ramadan itu terkait ya dengan penghormatan ya di aspek keagamanya, penghormatan terhadap bulan Ramadan. Nah, menurut saya penghormatan ini tidak tunggal dengan mesti meliburkan ya. Justru penghormatan dalam bulan Ramadan itu kan harus lebih banyak beramal. Nah, termasuk ya lebih banyak belajar. Menurut saya bagian dari penghormatan ya. Kalau kita menggabungkan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pembelajaran seperti yang tadi, menurut saya klop ya, dan tidak ada keberatan ya kalau kemudian putusannya itu tidak libur. Dan dari perspektif yang awal ya, kenapa Ramadan itu ada wacana untuk kembali meliburkan, jawabannya itu tadi kan, penghormatan terhadap bulan Ramadan. Jadi penghormatan terhadap bulan Ramadan itu kan tidak mesti dengan libur, justru dengan memperbanyak belajar itu kan bagian dari ibadah. Dan ini sudah dilakukan menurut saya dalam praktek selama ini dan cukup efektif. Pembelajaran di sekolah lebih syarat dengan nuansa-nuansa keagamaan, jadi pesantren kilat di sekolah ya, dan aktivitas-aktivitas keagamaan yang lainnya. Jadi penghormatan terhadap bulan suci Ramadannya itu tetap, tapi dengan mengisi, dengan memperbanyak peribadahan, dan dalam ini belajar itu salah satu ya ibadah yang sangat penting. Saya kira demikian. Perbanyak ibadah, tapi kalau dapur para guru ini tidak ngebul ketika bulan Lebaran, ketika mereka membutuhkan lebih banyak uang, itu seperti apa, Pak? Ini sudah dipertimbangkan belum? Ya, justru itu kan tadi kalau tidak libur, nah kan tidak berkurang juga gajinya untuk yang di swasta di madrasah gitu kan, Pak Satriwan ya. Nah, tapi kalau bagi libur mereka yang sudah ada penanggulangannya belum, Pak? Kalau wacana ini jadi? Apakah ada kita insentif belum, atau apa?
kita belum sampai ya kepada apa namanya pemikiran seperti itu. Mhm. Nah, hanya dari pertanyaan Mbak Ayu tadi kan sudah dijawab sama Pak Satriwan. Betul untuk swasta-swasta yang kecil di mana honornya itu berbasis kepada kehadiran gitu ya, dia mengajar. Nah, kalau libur malah tidak dibayar kan begitu ya Pak Satriwan. Nah, justru itu makanya kalau tidak libur, penghormatan terhadap bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, meningkatkan apa namanya belajar ya, justru itu lebih pas begitu menurut saya. Apalagi tadi kalau dikaitkan dengan teknis pembelajaran dan hal teknis lainnya ya, seperti yang dikhawatirkan tadi. Kalau libur para gurunya kurang honornya. Kemudian kekhawatiran apa para siswa peserta didik tidak mencapai apa namanya target sebagaimana target kurikulum gitu. Saya kira demikian. Baik, saya ke Pak Satriwan. Pak Satriwan, saya ingin tanggapannya dari pernyataan Pak Atip. Bagaimana menurut Anda ketika wacana ini didasarkan pada filosofi untuk perbanyak beribadah, ini sebenarnya ideal tidak sih Pak dilaksanakan di lapangan pada bulan Ramadan yang kurang lebih akan datang kurang dari 2 bulan lagi? Ya, saya melihatnya pemerintah dalam hal ini masih galau gitu ya, masih galau dan perspektifnya dikotomis gitu, seolah-olah kalau bulan puasa itu harus fokus ibadah ritual saja gitu ya, vertikal gitu. Sementara itu kalau kita lihat dari perspektif yang lebih holistik, belajar pun itu bernilai ibadah gitu ya, apalagi belajar di bulan puasa. Jadi cara pandangnya mestinya tidak dikotomis gitu, itu yang pertama. Nah yang kedua, tadi saya bilang di awal gitu, ini kayaknya masih galau antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan gitu ya, dasar menengah. Dan kita tahu juga dari aspek regulasi, dari aspek tata kelola sekolah itu di bawah pemerintah daerah, ya di bawah pemerintah daerah, bukan di bawah Kemdikbudrismen. Kalau madrasah betul ya di bawah Kementerian Agama gitu ya. Jadi saya pikir ini harus clear dulu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang penting lagi sebenarnya adalah formula yang bisa kita gunakan gitu ya, ini mungkin masukan kami kepada Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Selama ini sebenarnya sudah dilaksanakan seperti kata Pak Atip tadi, bahwa di bulan puasa memang pembelajarannya tidak full ya sampai pukul 4 atau 3 sore, tidak ya, biasanya sampai setengah hari saja Mbak Ayu, sampai jam 12 atau sampai sholat zuhur gitu ya. Sisanya anak-anak mengikuti kegiatan apa namanya kerohanian, baik yang juga bisa dikelola oleh sekolah dengan sebutan pesantren kilat atau dikelola oleh masing-masing di rumah, di pengajian dan seterusnya gitu. Nah yang kedua, bisa juga alternatif kegiatannya itu adalah supaya tidak betul-betul libur gitu ya, yaitu waktunya sebenarnya tidak panjang ya, sekitar 3 minggu, jadi minggu pertama itu bisa sekolah ya normal, tapi dengan pulang lebih cepat gitu ya, kegiatannya intrakurikuler gitu. Kemudian 2 minggu sisanya adalah kegiatan apa namanya co-kurikuler, ya kan, yang di kurikulum Kemdikbudrismen dan Kementerian Agama, yaitu di kurikulum Merdeka, itu ditawarkan dengan skema yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Artinya anak-anak ya kan bisa saja melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, baik anak madrasah maupun anak sekolah, yang itu masuk ke dalam kegiatan co-kurikuler. Ya kan, walaupun tidak belajar secara klasik gitu ya. Kalau yang intrakurikuler kan belajar secara klasik gitu. Artinya skema-skema atau alternatif seperti ini itu bisa dipilih oleh pemerintah gitu. Ya kan, kalau diliburkan secara penuh Mbak Ayu, wah saya pikir di rumah itu orang tua yang bekerja gitu ya, baik di pelosok maupun di perkotaan, itu kan mereka bekerja ke ladang, ke sawah, nelayan, ada yang bekerja di kantor sebagai PNS. Orang tuanya nggak libur, tapi kalau anaknya libur sepenuhnya di rumah, khawatirnya yang ada adalah alih-alih untuk beribadah, menghormati Ramadan, yang ada nanti anak-anak kita itu berselancar di media sosial saja gitu ya, atau game online saja gitu, ya kan, atau justru terjebak kepada perilaku kekerasan, karena data menunjukkan di waktu-waktu libur panjang itu
ada apa namanya kecenderungan gitu ya anak-anak melakukan tawuran di waktu-waktu libur gitu ya kan yang cukup Ya. panjang misalnya Ya. durasi libur itu. Makanya kami berharap tetap ada kegiatan pembelajaran tetapi didesain sedemikian rupa oleh sekolah madrasah ya kan di satu sisi belajar materi tetap kegiatan pembelajaran tetap, tetapi kegiatan yang bernuansa ruhani, nilai-nilai puasa, pesan-pesan Ramadan tetap dilaksanakan juga oleh sekolah. Jadi dua-duanya dapat, Mbak, gitu. Oke, Makasih. oke, baik. Saya menyambung tadi statement dari Pak Satriwan. Saya kembali ke Pak Atip terlebih dahulu. Pak Atip, ini banyak suara dari orang tua yang tampaknya khawatir kalau anak-anak libur terlalu lama, kegiatannya tidak ada yang terstruktur, begitu, malah nantinya akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif, justru malah menimbulkan hal-hal atau melakukan kegiatan hal-hal yang tidak produktif seperti itu. Anda tadi sempat mengatakan baiknya diisi dengan pesantren kilat. Nah, pesantren kilat yang Anda maksud ini yang bertanggung jawab apakah sekolah yang melaksanakan atau di luar sekolah atau seperti apa nanti konsepnya? Ya, baik. Jadi saya ingin kembali menegaskan ya, kalau tadi Pak Satriwan mengatakan bahwa tampaknya Kemendikbudristek Kemendag masih galau, bukan galau ini sebenarnya, sedang memikirkan alternatif dan formula yang tepat begitu Pak Satriwan ya. Kalau ya, jadi begini, sekarang kan bulan Ramadan itu para ASN saja atau di kementerian ya, tempat lain kan tidak libur. Tapi yang terjadi itu adalah pengurangan jam kerja, begitu ya, pengurangan jam kerja. Tujuannya adalah untuk menghormati bulan Ramadan. Nah tadi saya katakan dari awal, apa sih filosofinya ya dari ide untuk meliburkan bulan Ramadan yang memang beberapa puluh tahun ke belakang itu libur, sekarang mau diliburkan. Menurut saya itu tadi untuk menghormati pelaksanaan bulan Ramadan. Nah, penghormatan terhadap bulan Ramadan itu dalam konteks pembelajaran itu tidak mesti dan tidak identik dengan libur. Bisa satu dengan modifikasi pembelajaran, ya. Kemudian pengurangan jam, begitu. Sebagaimana juga para ASN kan pulangnya lebih awal, begitu. Nah, tadi sudah kita bicarakan, namanya pesantren kilat. Itu selama Ramadan di sekolah-sekolah itu atas inisiatif sekolah itu melaksanakan itu secara mandiri ya, sukarela, itu kegiatan keagamaan yang disebut dengan pesantren kilat ya, yang tujuannya adalah untuk mengisi kegiatan Ramadan. Itu jauh lebih efektif ketimbang anak-anak peserta didik kita itu beri full sama sekali tidak berada di sekolah, yang kekhawatiran sebagaimana tadi terungkap dari publik dan juga dielaborasi oleh Pak Satriwan itu benar. Dengan situasi yang sekarang tentunya tidak bisa disamakan begitu saja dengan 2-30 tahun yang lalu ya, di mana akses itu tidak ada sama sekali terhadap media sosial gitu. Nah, makanya itu aman-aman saja. Tapi sekarang yang lebih efektif menurut saya tidak meliburkan, akan tetapi memberikan nuansa pembelajaran yang bernuansa keagamaan. Ya. Oke. Kemudian juga respect terhadap bulan Ramadan itu jangan diartikan sepenuhnya dengan identik meliburkan, akan tetapi justru dengan meningkatkan peribadahan. Oke. Dan belajar itu adalah bagian dari ibadah Oke. di bulan Ramadan. Baik, baik. Saya kira Oke, demikian, Pak. Pak Atip, singkat saja, ini mungkin karena sangat ditunggu oleh masyarakat pengumumannya libur atau tidak, begitu informasinya kan ini akan diumumkan setelah rapat kabinet ya. Rapat kabinetnya itu kapan Pak akan berlangsung? Ya, tunggu tanggal main aja, Mbak Ayu ya. Oke. Secepatnya. Tapi ini tinggal kurang dari 2 bulan lagi nih Pak, bulan Ramadan. Ada ancer-ancer tidak? Ada kisi-kisi tidak? Kira-kira kapan akan diumumkan? Ya, kalau sedang kabinet kan Pak Presiden yang menjadwalkan. Oke, ya. berarti belum bisa Gitu. belum Tunggu bisa saja. dikira-kira ya. Oke, terakhir singkat saja Pak Satriwan terkait dengan wacana ini, apakah dari para pengajar terutama yang non ASN sempat diajak audiensi oleh pemerintah?
Oh tidak, ya karena itu memang juga usulan di awalnya kan dari Kementerian Agama ya, bukan dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, setahu saya gitu. Betul, Makanya betul. di awal sempat ditangkap, oh itu untuk madrasah saja gitu sebenarnya, karena madrasah itu kan dibawahi oleh Kementerian Agama, tapi kalau sekolah kan tidak. Tapi sekarang kan berkembang gitu. Oke, Harapan kami adalah seperti semula saja formulanya gitu oke. yang sudah-sudah, yaitu memang jam pembelajaran lebih dipercepat, kegiatan pembelajaran tetap ada, tetapi kegiatan rohani Islam dalam hal ini spirit Ramadan juga tetap diberikan ya. Dan jangan lupa anak-anak kita yang non Muslim ya kan mestinya juga tidak Ya, tertinggal ya. pembelajarannya gara-gara fokus kepada agama tertentu saja gitu. Demikian, Mbak. Baik, kita akan sama-sama menunggu bagaimana keputusan ini nanti akan ditetapkan oleh pemerintah. Kita harap semoga tidak ada pihak yang dirugikan dan juga akan menemukan formulasi yang terbaik. Terima kasih telah bergabung malam hari ini bersama kami. Ada Pak Wamen Dikdasmen, Pak Atip Latiful Hayat, dan juga Koordinator Perhimpunan Pendidikan Guru P2G, Pak Satriwan Salim. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, selamat malam, terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Sudirwan, Pak Ayu. Terima kasih.